Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan, teman-teman, dan coach. Pada video kali ini saya akan membuat tugas individu dengan judul Aku Smart ASN dan Instansiku. Pertama-tama saya akan memperkenalkan profil diri saya. Nama saya Yuniar Cahya Mayangsari, SST. Saya berasal dari Surabaya. Saya ahli pertama radiografer dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Saya berasal dari kelompok 3 golongan 4 B nomor 05. Berikut adalah profil dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana Rumah Sakit Hasan Sadikin merupakan rumah sakit rujukan puncak di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1978 dan ditetapkan sebagai rumah sakit kelas A oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2004. Rumah Sakit Hasan Sadikin terletak di Jalan Pasteur nomor 38 Bandung dengan rumah sakit rujukan nasional yang mampu mengampu 7 rumah sakit regional Jawa Barat. Rumah Sakit Hasan Sadikin berdiri di atas luas 85.687 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 101.035 meter persegi. Visi, misi, dan moto Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan visi pemerintah Kabinet Indonesia Maju, terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Dengan misi mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, di mana yang utama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Untuk moto yaitu kesehatan Anda menjadi prioritas kami. Struktur organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dipimpin oleh Direktur Utama Dr. Azhar Jaya dan didampingi oleh beberapa direksi, di antara lain Direktur Keuangan, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum. Dan berikut adalah struktur organisasi instalasi radiodiagnostik di bawah pimpinan Kepala Instalasi Radiodiagnostik Dr. Gustiara Munir SP.Rad MKes, MMRS, dan Kepala KSM Dr. Irma Hasan Nikmat SP.Rad Konsultan MKes. Adapun tugas di unit kerja radiologi emergensi dan jenis pelayanan yang diberikan diantaranya yaitu meregistrasi pasien datang dan mencatat suhu ruangan di tiap-tiap ruangan pemeriksaan untuk memastikan kelembapan ruangan, melakukan kalibrasi alat setiap hari agar tidak terjadi error pada saat pemeriksaan, membersihkan modalitas sebelum dan sesudah digunakan oleh pasien demi kenyamanan pasien dan pekerja, menulis alkes dan obat-obatan yang digunakan dan troli emergensi agar terkontrol untuk obat keluar dan obat masuk. Jenis pelayanan yang dilakukan diantaranya melakukan ronsen radiologi konvensional di dalam ruang pemeriksaan, baik itu foto torak, foto BOF, dan foto konvensional lainnya, melakukan CT scan dan rekonstruksi gambar, serta melakukan X-ray mobile unit di ruangan ICU, HCU, dan IGD menular untuk pasien-pasien yang tidak bisa dibawa ke ruangan pemeriksaan. Dan yang terakhir, membuat laporan bulanan pasien. Adapun standar layanan yang harus dicapai sesuai SOP dan SKP saya diantaranya terpenuhnya pelayanan radiodiagnostik sesuai standar WTPR kurang dari 3 jam pada pasien ibu dan pasien neonatus, terpenuhnya pelayanan MRI, angiografi, DSA, dan CT scan sebagai pelayanan klinis prioritas, dan terpenuhnya kepatuhan pelaksana protokol kesehatan. Berikut beberapa keterkaitan tugas yang dicapai dengan tujuan instansi, diantaranya dengan terpenuhinya pelayanan radiodiagnostik sesuai standar yang telah ditetapkan, maka akan membantu meningkatkan pelayanan serta kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.
pasien akan merasa aman dan terpercaya, dan dengan tercapainya standar pelayanan dapat mencerminkan kepribadian kita selaku ASN yang berbudaya, serta tercapainya pengaplikasian nilai dasar ASN yang berakhlak. Sedangkan keterkaitannya dengan dasar nilai ASN yang berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita bisa memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan tercapainya waktu kurang dari 3 jam, maka masyarakat akan cepat mendapatkan hasil yang diinginkan, sehingga dapat melanjutkan pemeriksaan diagnostik selanjutnya. Yang kedua, akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pasien, sehingga kita harus bekerja secara profesional tanpa menunda-nunda pekerjaan, sehingga pasien merasa puas dan terpercaya. Yang ketiga, yaitu kompeten, di mana kita terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, di mana di sini di CT scan merupakan pemeriksaan yang prioritas. Kita harus terus belajar dan mengikuti pelatihan untuk ilmu-ilmu terkini agar tidak ketinggalan informasi dan dapat memajukan radiologi, sehingga pasien merasa percaya dan puas terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di radiologi. Berikutnya adalah harmonis, di mana kita harus saling peduli, baik peduli terhadap pasien maupun keluarga pasien serta tenaga kesehatan yang lain, serta menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan ras, agama, serta kedudukan sosial di antara mereka. Kita tetap harus memberikan pelayanan prima yang terbaik. Loyal, kita harus tetap berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini mengutamakan kepentingan di radiologi dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Berikutnya adalah adaptif, di mana kita harus terus berinovasi, menyumbangkan ide dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, serta cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Terakhir yaitu kolaboratif, di mana di radiologi kita harus membangun kerjasama yang sinergis, baik itu antara radiografer dengan dokter dan dengan tenaga kesehatan yang lain seperti perawat dan tenaga laboratorium, agar tercipta pelayanan prima demi mendapatkan kepuasan pasien. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan Smart ASN diantaranya selalu berorientasi pada nilai dasar yang berakhlak, selalu mementingkan kepuasan pasien, tidak gampang puas terhadap pencapaian dan terus membuat pencapaian yang lebih baik, bertindak profesional terhadap pelayanan dan rumah sakit, tidak pernah berhenti belajar dan selalu mengembangkan kompetensi untuk kemajuan bersama, mau mencoba hal-hal baru di era digital agar dapat berkembang mengikuti kemajuan teknologi, selalu mencari ide dan solusi serta mengembangkan inovasi untuk kemajuan instansi, dapat bekerja sama dan beradaptasi dimanapun kita ditempatkan, serta menjauhi hal-hal yang merusak citra kita sebagai ASN dan yang dapat mempengaruhi pelayanan menjadi buruk. Itu tadi adalah video penjelasan dari saya sebagai tugas individu 1, aku Smart ASN dan instansiku. Apabila terdapat kurang materi dan banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.